Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di channelnya Imam on Seven, channelnya tempat berbagi dan berbagi. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran ke-6. Muatan pelajarannya yaitu Bahasa Indonesia dan PKN. Kegiatan pembelajaran kita hari ini akan membuat kesimpulan dari teks yang dibaca, lalu membuat cerita dan rencana penerapan sila ketiga Pancasila. Nah, semua itu ada di dalam buku tema 1, halaman 55 sampai 61. Ide pokok dan simpulan teks bacaan. Teks bacaan memuat informasi umum dan informasi khusus. Informasi-informasi tersebut dapat ditemukan dengan membaca secara utuh dan seksama suatu teks. Dalam sebuah teks bacaan juga terdapat ide pokok dan juga simpulan. Ide pokok atau gagasan adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Kesimpulan teks bacaan merupakan fakta ataupun pendapat dari kumpulan informasi yang ada pada setiap paragraf yang menyusun teks bacaan. Di buku tema 1, halaman 57 dan 58, terdapat sebuah teks yang berjudul Tumbuhan Sumber Karbohidrat, Protein, dan Vitamin. Nanti kita akan mencoba mencari ide pokok lalu membuat kesimpulan dari teks tersebut. Nah, untuk mendapatkan ide pokok juga kesimpulan, maka hal yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama kita harus membaca teks dengan teliti, kemudian menentukan kalimat utama, lalu menentukan ide pokok, lalu menentukan informasi penting kalimat penjelas setiap paragraf, kemudian menyusun ide pokok dan informasi penting kalimat penjelas menjadi kesimpulan paragraf. Kemudian merangkai kesimpulan paragraf menjadi kesimpulan teks bacaan. Di sini sudah ada ide pokok dan kesimpulan dari teks yang tadi kita baca. Kemudian kita akan membuat kesimpulan dengan menggunakan kata baku dan kata hubung. Nah, kata baku merupakan kata yang ditentukan pada satu kaidah tertentu dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai acuannya. Sedangkan kata tidak baku merupakan kata yang telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu bahasa daerah. Nah, kata penghubung atau disebut juga konjungsi atau nama lainnya kata sambung merupakan kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam suatu paragraf. Contoh kata penghubung dan, serta, atau, tetapi, sedangkan, yang, jika, karena, walaupun, daripada, dan seterusnya. Setelah kita menentukan ide pokok dan kesimpulan, lalu kita gabungkan kesimpulan tersebut dengan menggunakan kata baku dan kata penghubung yang tepat. Nah, seperti ini. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi. Adanya perbedaan tidaklah menjadi sebab perselisihan, tetapi menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini
antara lain hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kesimpulan: membaca teks bacaan dengan teliti, menentukan kalimat utama, menentukan ide pokok, menentukan informasi penting setiap kalimat penjelas, menyusun ide pokok dan informasi penting, kemudian merangkai kesimpulan paragraf menjadi kesimpulan teks bacaan. Lalu, contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari antara lain bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat, cinta tanah air, tidak saling memaksakan kehendak kepada orang lain, lalu menghargai perbedaan pendapat di antara kelompok, menjaga keamanan lingkungan, mementingkan kepentingan bersama dalam hidup bermasyarakat, dan bersikap toleransi dan mudah memaafkan. Sebagai evaluasi, kamu bisa mengerjakan soal latihan di buku halaman berikut atau juga mengerjakan soal online pada link soal yang ada di deskripsi video ini. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.